Saat ini, mobil sudah menjadi kebutuhan primer dan kebanyakan orang sudah mampu membeli mobil juga. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi ya karena pasar mobil bekas sudah sangat menarik saat ini. Apakah kalian menyangka kalau mobil ini sudah berumur 20 tahun dan harganya sudah ada yang jual di bawah 100 juta tergantung kondisinya? Ini adalah mobil yang sangat mewah di zamannya, namun saat ini harganya cuman segitu. Kemudian selain mobil mewah, mobil-mobil yang diproduksi 10 tahun lalu juga sudah masuk dalam kategori yang terjangkau. Misalnya aja ada Nissan Livina L10 atau L11 yang harganya cuma di range 70-100 jutaan rupiah aja tergantung kondisi. Kemudian ada Avanza Xenia yang memiliki range harga hampir serupa. Ada juga Datsun yang memiliki harga di bawah 100. Honda Brio ya tentu aja di bawah 100 juga. Dengan semakin murahnya harga mobil bekas, ini memungkinkan kebanyakan orang untuk membeli mobil. Dan untuk jenis-jenis mobil di Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam dan sangat banyak. Tapi kebutuhan utama kebanyakan orang Indonesia hanya ada di satu kelas, yaitu mobil MPV. MPV adalah singkatan dari Multi-Purpose Vehicle alias kendaraan multiguna. Dan dalam kelas MPV ini banyak banget mobilnya. Ada Sigra, Convero, Expander, Livina, R3, Mobilio, Innova, dan lainnya. Dan biasanya mobil MPV itu laku-laku aja karena emang kebutuhan kita itu sebenarnya ya mobil MPV. Namun ada satu mobil MPV memiliki desain yang unik, fitur yang unik dan dikeluarkan dari brand ternama yaitu Toyota. Namun sayangnya mobil tersebut kurang laku. Apakah ini adalah produk gagal Toyota? Dan ini adalah Toyota Sienta. Pertanyaannya, kenapa Toyota Sienta kurang laku dan harga bekasnya bisa jadi anjlok? Toyota mengeluarkan Sienta pada tahun 2013 di Jepang dan baru masuk di Indonesia pada tahun 2016. Ketika mobil ini keluar, sebenarnya hype-nya ya cukup meriah ya, karena untuk orang-orang yang suka dengan Honda Freed nih misalnya, seharusnya suka banget sama Toyota Sienta, karena mau bagaimanapun Sienta dan Freed hampir sejenis. Yang paling membuat mirip di kedua mobil ini ya tentu aja sliding door-nya. Jadinya ya Sienta adalah jawaban buat pecinta mobil jenis ini karena Honda Freed cuman ada satu generasi doang. Dan iya, Sienta cukup laku ketika diluncurkan, yang mana pada tahun 2016 ketika diluncurkan mobil ini langsung laku 2000 unit. Dalam penjualannya, Toyota menjual mobil ini di range harga 200 jutaan tergantung tipenya. Misalnya untuk tipe E manual ada di 230 juta dan CVT ada di 248 juta. Kemudian untuk tipe G harganya di 242 juta untuk manual dan 260 juta untuk CVT. Lalu ada tipe V manual yang dijual di harga 257 juta dan untuk CVT-nya ada di 275 juta. Dan terakhir ada di tipe Q yang dijual di harga 295 juta rupiah. Ini harga tahun 2016 ya. Dan jika melihat harganya, sebenarnya ini mobil cukup mahal untuk tahun segitu. Tapi harga tidak masalah buat pecintanya karena Toyota Sienta bisa dibilang cukup laku kala itu. Namun, lambat laut sayangnya mobil Sienta ini seperti tenggelam alias sudah tidak dilirik oleh kebanyakan orang. Namun kenapa? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat mobil ini kurang diminati saat ini. Yang pertama, mobil ini sayangnya tidak bisa memberikan feel berkendara layaknya Honda Freed. Memang, mobil ini berbeda pabrikan dengan Honda Freed. Namun kebanyakan orang ingin setidaknya mobil ini memiliki tata letak dashboard yang hampir sama setidaknya di transmisi dashboardnya. Untuk Honda Freed memiliki transmisi ya di dashboard, sedangkan Sienta ada di tempat layaknya mobil reguler. Padahal jika mau melihat Sienta Jepang alias JDM-nya, memiliki tuas transmisi yang ada di dashboard. Lalu apakah ini berpengaruh? Tentu aja berpengaruh, karena dengan transmisi dashboard, kabin menjadi terlihat lebih lega. Kemudian selain itu, hal ini diperparah tidak adanya fitur Captain Seat pada awalnya. Captain Seat adalah hal yang sangat penting untuk mobil kelas ini karena kebanyakan orang sudah terbranding otaknya kalau mobil MPV sliding door harus menggunakan Captain Seat. Sedangkan Sienta tidak menggunakan Captain Seat. Boro-boro Captain Seat, armrest tengah aja nggak ada. Jadinya apa yang mau diharapkan dari interior mobil ini? Tapi nih Toyota akhirnya menyadari kalau ini adalah kesalahan. Dan Toyota menghadirkan tipe Captain Seat tapi cuma di satu varian aja. Dan itu adalah varian yang tertinggi. Jadinya ya Captain Seat-nya jadinya ya percuma, kenapa tidak menjadi standarisasinya aja mengingat harganya yang cukup mahal. Kemudian karena tidak ada Captain Seat, ini membuat yang tipe 7-seaternya ya tentu aja menjadi sangat-sangat sempit. Apalagi bagian belakang, itu cuman buat bocil doang kayaknya.
Jadinya ya ini mobil benar-benar nggak relevan untuk kebutuhan sehari-hari orang Indonesia. Kemudian selain interiornya yang membuat Sienta memiliki kelemahan terbesar, ada juga faktor mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin yang berkode 2NRFE 4 silinder inline dengan 16 valve atau katup DHC Dewal VVT-i. Dengan spesifikasi tersebut, mobil ini bisa mengeluarkan tenaga di 107 PS di 6000 rpm dan torsi maksimumnya di 140 Nm. Apakah ini mesin yang bagus? Sayangnya nggak begitu. Mesin mobil ini sangat menggerung ketika digunakan dalam RPM yang tinggi. Sedangkan untuk mengeluarkan tenaganya ada di 6000 rpm, yang berarti mobil ini sering menggerung. Dan fakta menariknya adalah mesin 2NRFE juga digunakan di Toyota Etios pada tahun 2010. Dan mobil tersebut ya gitu, tenaganya nggak ada. Kemudian selain mesinnya yang doyan menggerung, mobil ini menggunakan transmisi CVT. Dan hal ini tentu aja membuat mobil ini semakin lemot di tarikan awalnya. Oke, cukup di mesinnya karena tidak ada yang spesial. Kemudian selain faktor mesin, ada juga faktor desain. Jujur aja, kalau saya pribadi sebenarnya cukup suka melihat mobil Sienta ini karena unik aja desainnya. Futuristik enggak, ketinggalan zaman juga enggak, tajam-tajam juga enggak, membulat juga enggak. Pas aja gitu kayaknya. Tapi sayangnya dengan desain yang unik ini, tidak semua orang suka dengan desainnya. Ya, memang sih kalau ngomongin desain itu benar-benar preferensi masing-masing. Namun kalau dilihat-lihat Sienta ini sebenarnya desainnya cukup timeless. Karena ya desainnya ya udah cocok aja. Kemudian selain desain, sebenarnya ada satu hal lagi yang membuat mobil ini kurang laku di Indonesia. Bahkan di pasar bekasnya pun kurang diminati sampai harganya anjlok. Kenapa bisa? Tentu aja bisa jika melihat harga spare partnya yang mengerikan. Dan mobil ini memiliki part yang dijamin rusak sesuai dengan jam kerjanya, yaitu power sliding door-nya. Jika rusak, harga motornya aja kurang lebih 4 juta per pintu. Dan ini pasti rusak jika jam kerjanya sudah habis. Selain motornya yang rusak, vacuum door lock-nya juga bisa rusak. Dan harganya tentu aja mahal juga. Kemudian ada juga nih headlight LED untuk versi Q, harganya juga bikin nyesek, yang mana harganya bisa sampai belasan juta untuk satu unitnya aja. Ya emang sih itu part slow movingnya, apalagi yang headlight, mudah-mudahan nggak sampai rusak ya kan. Ya kalau burem tinggal di nano coating aja, beres, nggak usah beli baru. Dan kalau lagi ngomongin part, sebenarnya part fast movingnya ya nggak semahal itu, bahkan terkadang partnya masih lebih murah daripada Honda Freed yang sudah didiscontinue. Kemudian selain itu semua, satu hal yang pasti lagi membuat mobil ini kurang laku adalah mahal dan kelasnya tidak jelas alias serba nanggung. Sienta dijual di harga 250 jutaan ke atas, yang berarti harganya cuma beda dikit sama Toyota Innova tipe tengah. Kebayang nggak sih kalian harus membandingkan kedua mobil ini dengan harga yang tipis? Jika kalian ingin mobil 7-seater dan lega, apakah mungkin kalian memilih Sienta daripada Innova? Terlebih lagi, jika ngomongin fitur lagi, tentu aja Innova lebih banyak daripada Sienta. Tentu aja, kebanyakan orang akan memilih Innova. Selain itu juga, untuk mobil di range harga segitu, sepertinya lebih banyak yang menarik. Misalnya ada Xpander yang jelas-jelas lega. Kemudian ada juga All New Avanza yang sekali lagi jelas-jelas mobil lega. Jadinya Sienta ini seperti mobil bingung. Dia ini bersaing sama siapa? Jangankan Sientanya yang bingung, orang-orang yang mau belinya pun ya jadi bingung. Suaranya bagus banget. Malahan tadi saya kira Juan Wisi-Luisi. Ah, masa sih? Bener, Bos. Masa sih kamu baru tahu suara saya bagus? Tapi apakah mobil ini memiliki kelebihan sebenarnya? Tentu aja punya. Jika kalian menggunakan mobil ini maksimum 2-4 orang aja, sebenarnya ini mobil cukup nyaman dan fun to drive. Terus apalagi ya? Ya desainnya kalau kalian suka. Selebihnya ya udah sih, biasa aja. Lalu apakah mobil ini sebenarnya penyakitan? Menurut beberapa forum yang ada, sebenarnya ini mobil bisa dibilang ya cukup penyakitan dan memiliki perawatan yang agak merepotkan. Misalnya di tensionernya nih yang suka penyakitan. Sienta terkenal memiliki umur tensioner yang tidak lama, alias kurang dari 30.000 km tensionernya udah rusak. Dan harga originalnya kisaran di 2 jutaan rupiah. Ciri-cirinya kalau tensioner rusak, kalau nyala AC dan mesin lagi ngeden di start awal, akan muncul bunyi berdecit. Ya mirip seperti suara V-belt. Kemudian selain itu, kulit setir yang gampang ngelotok. Ya ini sih tergantung dari keasaman keringat kalian. Tapi kalau cuman baru 2-3 tahun penggunaan udah ngelotok, emang kayaknya ini penyakit bawaan aja. Kemudian sensor parkir yang rawan rusak juga, yang mana biasanya 40.000 km sensornya udah rusak. Ya itu aja sih penyakitnya ya sejauh ini yang kelihatan. Kemudian yang bikin repot tentu aja harus ngerawat sliding door-nya. Sliding door-nya harus sering di maintenance, setidaknya dibersihkan. Jadinya ya ada PR tambahan aja ngerawat mobil ini di sliding door-nya. Dengan kekurangan dan kelebihan yang ada, tentu aja membuat orang lebih memilih mobil MPV lainnya. Tahu sendiri kan, orang Indonesia itu sifatnya gimana? Mendang-mending. Tapi ya nggak salah sih sifat begitu. Mau bagaimanapun juga, namanya membeli mobil perlu pertimbangan yang matang-matang.
karena harga mobil cukup mahal. Beda dengan harga gorengan yang goceng 4. Iya kan? Namun apakah Toyota Sienta ini sebenarnya layak untuk dibeli? Jawabannya ya, jika kalian ingin tampil beda dan belum memiliki kebutuhan yang banyak, Sienta layak banget dibeli. Apalagi melihat harga bekasnya, cukup menggiurkan. Tapi kalau buat bawa keluarga besar, daerah kalian banyak tanjakan dan suka bawa barang banyak, Sienta bukanlah jawabannya. Ya bisa dibilang Sienta adalah mobil idealis dari Toyota, dan Sienta memang untuk orang-orang yang idealis aja. Itulah Toyota Sienta. Tapi apakah Toyota Sienta ini masuk dalam kategori mobil gagal Toyota ya? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.